Selamat malam teman-teman semuanya, Ustadz dan Ustazah. Ini cara untuk masuk ke Sibdar ya. Diklik Sibdar PQ, pelayanan tanda daftar LPQ. Klik aja di sini. Yang pastinya harus terkoneksi dengan internet. Nah, sudah itu kita tunggu. Nah, di sini pilih. Kalau sudah muncul seperti ini ya, ini ada tulisan Sibdar PQ, harus sama seperti ini, pelayanan daftar LPQ. Nah, ini untuk Ustadz Ustazah, diklik registrasi LPQ di sini. Nah, oke, sudah. Ketika sudah diklik registrasi, nanti tampilannya seperti ini. Maka yang di sini diklik, nanti ikuti saja ya tutorialnya ini. Dipilih jenis registrasi. Nah, tanda panah ini diklik ini, nanti tinggal pilih registrasi LPQ lama atau registrasi LPQ baru. Kalau yang masih baru terdaftar, maka diklik registrasi lembaga baru. Oke, ketika sudah muncul seperti ini, maka ini semua diisi ya. Nanti diisi nama operator, selanjutnya email, dimasukkan nomor email dan dimasukkan kata sandinya. Kata sandi ini yang ditulis adalah kata sandi dari email yang kita tulis di sini untuk nanti membuka aplikasi ke Sibdar. Nah, nanti kalau sudah bisa nanti login. Nah, tapi diikuti aja di sini. Nama operator LPQ ini harus diisi, nama operatornya siapa. Selanjutnya alamat email wajib diisi. Boleh alamat email lembaga, atau kalau misalnya alamat email lembaganya belum punya, maka diisi alamat email ustadz atau ustazahnya. Selanjutnya kata sandi. Kata sandi di sini adalah kata sandi ketika nanti mau login yang di sini untuk masuk ke Sibdar ya. Oke. Nah, sampai sini kata sandi. Ulangi kata sandi. Nah, ulangi kata sandi harus sama. Kata sandi yang dimasukkan yang di sini harus sama dengan ulangi kata sandi. Apakah dia nanti huruf besar kecilnya harus sama ya. Nah, selanjutnya di sini ada tulisan ini ya, bagian dari pondok pesantren. Nah, ini bisa diklik. Ini ada dua pilihan, ada ya atau tidak. Nah, tergantung dari TPA atau TPQ Ustadz Ustazah sekalian. Jika TPA-nya di bawah pondok pesantren, maka yang diklik adalah ya. Nah, seperti ini. Tapi jika TPA-nya bukan di bawah pondok pesantren, maka dikliknya tidak. Nah, selanjutnya ini jika tidak ya. Kalau ini di bawah bagian dari pondok pesantren, nah nanti nomor statistik pondok pesantrennya, NSPP-nya di sini ditulis. Diisi nomor statistiknya berapa. Diisi di sini. Sudah itu baru diklik cek. Ketika sudah diklik cek, nanti akan muncul sendiri di sini ya. Nama pondok pesantrennya apa di sini. Ini jika di bawah pondok pesantren. Nah, selanjutnya di sini nama LPQ. Nah, nama LPQ-nya apa? Ditulis di sini ya. Misalnya Nurul Azhar, atau nama LPQ-nya Al Azhar, atau nama LPQ-nya apa ya? Nurul Iman misalkan. Ya, ini sesuai nama LPQ Ustadz Ustazah. Di sampingnya jenjang LPQ. Nah, jenjang LPQ di sini ada 3 pilihan, TQA, TKQ, sama TPQ. Maka yang Ustadz Ustazah pilih adalah Taman Pendidikan Al-Quran yang TPQ sini ya. Nah, ini ada provinsi. Jelas ya sini provinsi. Nanti tinggal memilih. Kalau ada tanda panah kecil seperti ini bisa memilih ya. Bisa memilih sesuai dengan provinsi kita tinggal di mana. Nah, kabupaten nanti juga dipilih kita di mana, Kabupaten Muara Enim. Berarti di sini kan provinsinya Sumatera Selatan, Kabupaten Muara Enim. Kecamatan sesuai kecamatan kita, Kecamatan Lube Ulu.
Nah, bagi yang di Lubai, Kecamatan Lubai. Nah, ini pilih desa. Desanya desa apa? Nanti langsung muncul itu banyak ya, pilihan desa. Nah, sudah itu di sini ada kode validasi ya. Kode validasi ini yang di samping ini warna ungu ini di tulisan di sini ini dipindahkan ke dalam masukkan kode validasi. Nah, di sini kode validasinya ini berubah-ubah dan dia berbeda-beda ya. Satu lembaga dengan lembaga yang lain tidak sama kode validasinya. Jadi ini belum tentu punya saya atau punya ustadz ustazah akan sama lain. Ini harus sama hurufnya, kalau kecil di samping tulis kecil, kalau hurufnya besar angka harus ditulis sesuai ini. Nah, setelah itu baru diklik mendaftar sekarang. Nah, jika tidak bisa, misalkan nanti bagaimana, oh kok nggak bisa diklik, berarti isian ustadz ustazah yang di atas tadi masih ada yang belum diisi, ada yang salah, nanti ada keterangannya di mana yang salahnya, seperti itu ya. Oke, kalau semuanya sudah terisi, baru klik mendaftar. Nah, ini contoh yang sudah terdaftar ya. Login pengguna ini sudah. Nah, kode validasinya ini selalu berbeda-beda. Saya buat dulu T. Nah, kode validasi ini dia selalu berbeda-beda, dia tidak sama. Nah, kalau sudah, maka tampilannya nanti akan seperti ini. Nah, ini kan. Nah, jadi akan muncul LPQ kita di sini, LPQ apa. Nah, kemarin teman-teman semuanya kan, wah nggak bisa mengunggah berkas. Nah, kenapa nggak bisa mengunggah berkas? Berarti masih ada yang salah. Kita lihat lagi, diklik di beranda. Ya. Nah, sudah diklik di beranda, oke ya, diklik di beranda, nanti akan muncul seperti ini. Ada profil LPQ, identitas LPQ, identitas pengelola, dan aset dan yayasan. Jadi sebelum semuanya ini diisi, maka tidak akan bisa unggah berkas di samping. Sampai di sini paham ya? Oke, kita klik dulu yang profil LPQ. Nah, ketika di profil LPQ, di sini kan muncul ya seperti ini. Kemarin, wah saya sudah semua profil semuanya sudah diisi, tapi kenapa masih tidak bisa untuk melanjutkan mengisi berkas, mengunggah berkas? Itu karena begini, Ustazah ya. Di sini kan ada identitas. Identitas ini semuanya harus sudah diisi, jangan sampai ada yang kosong. Nah, tapi kalau seandainya ada kayak gini ya, NPSN-nya ini kan kita memang belum punya. Kalau belum punya, maka dikosongkan saja. Nah, ini ada isian wajib, ada isian yang tidak wajib. Nah, kalau seandainya di isian wajib, maka harus diisi semuanya. Nanti kalau nggak diisi, tidak bisa melanjutkan ke selanjutnya. Nah, sudah sampai di sini. Nah, di bawah ini ada simpan data. Oke. Ini simpan data. Nah, kalau ada yang isian kita ada yang tidak benar atau ada yang belum diisi, maka tidak bisa untuk menyimpan data. Tapi kalau sudah benar, insya Allah diklik simpan data akan tersimpan. Oke, sampai di sini sudah paham ya. Nah, kita ke atas lagi. Nah, sudah ke identitas, ini kan ada tulisan identitas. Di sampingnya ada pengelola. Nah, baru diklik pengelola. Di pengelola ini harus diisi juga. Semuanya harus diisi. Sudah diisi sampai ke bawah. Ya, semuanya sudah diisi, baru nanti ditulis juga simpan data. Bukan ditulis, salah. Diklik saja simpan data. Kalau sudah selesai simpan data, nah ini kan masih ada satu lagi tuh, aset yayasan. Diklik saja aset yayasan. Walaupun ini nanti misalnya aset di sini
tergantung ya. Di sini nanti misalnya ada status bangunan ya, apakah nanti hak milik. Ini kan banyak macam-macam, ada hak milik, terus ada apa namanya hak sewa. Tinggal diklik aja di sini. Ini banyak pilihannya ya, contohnya ada hak milik, hak guna, hak sewa. Jadi disesuaikan dengan lembaga, ustadz dan ustazah sekalian. Jika memang hak milik, maka dikliknya hak milik. Jika memang kalau dia hak guna, maka diklik hak guna. Kalau dia masih sewa, maka diklik sewa. Oke ya. Nah, di sini kepemilikan yayasan. Nah, kepemilikan tanah. Kepemilikannya di sini dia kepemilikan siapa? Ada, ini kan banyak ya, ada yayasan, ada pribadi, ada sewa. Nah, jika dia misalnya bukan yayasan, berarti boleh dia di sini pribadi, atau misalnya dia bukan pribadi, berarti dia pilih yang sewa. Nah, ini untuk luas tanah. Luas tanah ini diisi, ini luasnya ya, bukan misalnya 20 kali 20 gitu, tulisnya 20 kali 20, tapi 20 kali 20 berapa gitu totalnya. Ini harus langsung diisi. Nah, sini ada jumlah santri. Nah, jumlah santri difabel. Difabel itu yang punya berkebutuhan khusus. Kalau kita memang nggak ada, nggak usah diisi. Maka diisi 0 saja. Jumlah asatir difabel sama juga ya. Nah, ini. Kalau sudah selesai, baru simpan data. Nah, ketika sampai di sini sudah simpan data, maka kita ke data, kita lihat dulu ke data LPQ. Nah, ini kan ada 3 ya, ada beranda, ada informasi, ada data LPQ. Nah, sudah, ini kan ada profil, ada berkas, ada status. Nah, tadi berarti profilnya udah selesai tuh. Berarti kita klik yang berkas LPQ. Kita coba dulu. Nah, berkas LPQ. Nah, seperti ini jadinya. Karena tadi sudah diisi semua. Diisi semua dari identitas dan sampingnya ya, samping identitas tadi apa? Kita ulang lagi ya. Di sini dari beranda. Nah, dari profil LPQ. Profil LPQ, klik lagi. Kita klik profil LPQ. Nah, di profil Lembaga Pendidikan Quran ada identitas, ada pengelola, ada aset yayasan. Ini semuanya harus diisi biar bisa melanjutkan ke unggah berkas. Kalau ini identitas, pengelola, aset yayasan masih ada yang belum diklik satu-satu dan simpan data satu-satu, maka belum bisa untuk pindah ke unggah berkas. Nih, jika sudah semuanya sudah isi ya ke data LPQ, diklik aja ke data LPQ. Saya bingung nanti gimana ya mau unggah berkas, klik data LPQ. Nah, di data LPQ di sini tadi profil sudah beres tuh. Berarti diklik lagi berkas LPQ. Nah, kalau sudah berkas LPQ sudah muncul seperti ini kan ada nama. Berarti nama berkasnya apa? Sudah disimpan dulu di PDF. Yang di PDF kan nanti ini ya, ada berapa ya di sini kita lihat. Kalau di punya Kanzul Ilmi ini ada semuanya ada 12. Ada 12. Nah, ini. Kalau yang sudah bentuknya seperti ini, berarti ini kan sudah masuk ya. Ini sudah di-upload. Kalau yang ini masih ada yang kosong. Nanti dia bentuknya adalah PDF. Kalau sudah di PDF-kan dulu. Nah, ini nama ini berkas apa yang mau kita unggah, sesuaikan. Ini kan jenisnya misalnya surat permohonan tanda daftar. Maka yang di sini juga jadi disimpan judulnya apa? Surat permohonan tanda daftar. Baru ini choose file. Kita pilih di mana kita menyimpan file yang sudah kita PDF-kan tadi. Nah, sudah surat permohonan tanda daftar. Nanti nyusun yang kedua kalinya, di sini cara mencarinya, diklik ini ya. Nah, ini kan banyak ya. Apa yang kita masukkan?
Misalnya saya mau masukkan data santri dulu misalkan, maka diklik data santri. Nah, ya, nama berkasnya. Namanya apa, jenisnya data santri. Nah, selanjutnya ini ya, choose file ini, filenya disimpan di mana. Kalau sudah oke, baru nanti simpan berkas. Ya, nggak disimpan. Kalau nggak diklik disimpan ini, maka dia nanti nggak akan muncul, nggak akan tersimpan lah. Ini nggak akan muncul seperti ini. Nah, ini nanti jika ada yang salah juga bisa kok dibeneri lagi. Ini klik aja yang warna merah ini, maka dia otomatis akan terhapus. Kita lihat ke atas lagi. Data santri. Nah, ini kan banyak ini ya. Ada surat permohonan tanda daftar profil LPG. Ini untuk mengisi berkasnya nggak harus urutan. Boleh misalkan, saya yang sudah ada misalnya denah lokasi, maka diklik aja denah lokasi. Atau saya yang mau ngisinya dulu lah. Surat keterangan tanah. Keterangan tanah ini bisa hibah, bisa wakaf, atau perjanjian sewa, atau lain sebagainya. Yang jelasnya ini keterangan tanah yang dipakai untuk belajarnya ya. Ini keterangan tanahnya gimana. Nah, ini boleh misalkan, ini ustadz dan ustazah yang sudah siap misalnya denah lokasi dulu, maka diisi dulu denah lokasi. Gak apa-apa, gak harus dari yang awal sini. Ya, nggak harus dari surat permohonan tanda daftar, nggak harus. Jadi dia boleh ngacak kita untuk mengisinya terlebih dahulu. Nah, nanti misalnya data santri. Nah, ini ada apa bedanya ada tanda bintang dengan tidak. Kalau tanda bintang ini, maka dia wajib harus ada. Nah, tapi yang tidak ada surat keterangan tanah, akta notaris yayasan, kenapa nggak ada? Ini adalah merupakan pilihan. Misalnya kita mau ngisi boleh, mau tidak ngisi juga tidak apa-apa. Karena dia sebagai pilihan, tidak wajib. Kalau yang ada tanda bintang ini, maka dia wajib diisi. Oke. Misalkan begini. Bagaimana jika ya malam ini misalnya untuk hari ini baru ada 3, misalkan baru selesai profil LPG, susunan pengurus, sama data kepala dan tenaga pengajar. Gak apa-apa, masukkan aja, nanti dia akan otomatis tersimpan ya, jadi tidak hilang, dia otomatis tersimpan dan tidak hilang. Jadi tenang aja ustadz dan ustazah, jadi aman semuanya. Nah, yang perlu diingat setelah mengisi, setiap kali selesai mengisi ini jangan lupa simpan berkas. Kalau tidak diklik simpan berkas, maka dia tidak akan tersimpan. Oke, sampai di sini paham ya? Nanti jika ada yang masih ditanyakan boleh kasih komen di kolom komentar. Jadi nanti akan saya jelaskan lagi bagaimana mengatasinya atau cara-caranya untuk tutorialnya. Oke, begitu saja ya. Terima kasih. Semoga bermanfaat buat semuanya.